Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi tentang ilmu nahu dan sorof, tata bahasa Arab praktis dan aplikasi. Satu pertama. Dr. Andes Ahmad Akrom Fahmi. Kata sambutan Ketua Umum Yayasan Perguruan Islam Sirajul Falah Yapis, ya. Kita baca dulu 9495. Berarti 9495. Lumayan udah lama. Pengantar penulis. Sebenarnya sudah sejak lama timbul keinginan penulis untuk menulis buku tentang ilmu nahwu dan sorof. Pertama, bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, hadis, dan di mana keduanya adalah sumber primer atau pokok ajaran Islam, dan kandungan kedua sumber ajaran Islam ini harus diamalkan. Untuk bisa mengamalkan kandungan keduanya, terlebih dahulu haruslah dipahami untuk memahami kandungan. Gitu ya. Yang kedua, ilmu nahwu dan sorof adalah ilmu dasar yang bersifat strategis. Dikatakan strategis oleh karena dengan menguasai ilmu ini baik teori maupun praktek, maka kita dengan sendirinya akan mampu membaca dengan benar dan memahami dengan tepat kitab-kitab buku-buku yang berbahasa Arab, kitab kuning atau gundul, terutama Al-Quran dan kitab-kitab hadis, sekalipun kita sebelum pernah mempelajari dari guru, ustaz dan kiai kita. Yang ketiga, ada 4 aspek kemampuan menyangkut bahasa Arab. A. Kemampuan membaca dengan benar dan memahami dengan tepat kitab-kitab, terutama Al-Quran, hadis, kitab-kitab buku-buku yang berbahasa Arab. B. Kemampuan menulis. C. Kemampuan berbicara. D. Kemampuan memahami. Ya. Yang keempat, kenyataan sampai saat ini menunjukkan bahwa di antara kelamaan yang sifat berdasarkan mayoritas lulusan lembaga pendidikan formal Islam dari lulusan tingkat menengah pertama, ya. Oke, teruskan daripada kita banyak sekali pengantarnya, itba, dan kita mengikuti. Di sini ada ilmu nahwu, pendahuluan, macam-macam kalimat, tanda-tanda kalimat, dan isim fi'il dan haraf. Ilmu nahwu pertama kita baca. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal kata seperti kata rumah, pena, belajar, pergi, dan ke, dan lain-lain. Nadi pergi atau Priyadi bergabung. Assalamualaikum. Wilujeng malam Senin. Istilah kata dalam bahasa Indonesia sama pengertiannya dengan istilah kalimat. Kalimat, ya. Dan bahasa harus seperti kalimat baitun, artinya rumah. Ambilin ya. Ada baitun, kalimat, artinya rumah. Qalamun artinya pena. Ta'allama artinya belajar. Dhahaba artinya pergi. Wa artinya dan. Ila artinya ke, dan lain-lain. Dalam bahasa Indonesia, rumah, pena, belajar, pergi, dan ke. Baitun, qalamun, ta'allamu, dhahaba, wa, dan ila. Masing-masing semuanya disebut kata. Masing-masing semuanya disebut kalimat, kata itu. Kalam, kalim, qaul, dan kalimat. Di sini ada sehingga mempunyai pengertian yang sempurna seperti ini rumah baru. Maka rangkaian itu disebut kalimat. Contoh lain, saya membeli sebuah pena. Muhammad sudah belajar. Ali pergi ke pasar, dan lain-lain. Dalam bahasa Arab jika beberapa kalimat dirangkaikan itu disebut jumlah atau kalimah, kalam. Seperti contohnya berikut, hadza kalimatun, artinya ini dirangkaikan dengan kalimat baitun, ya, artinya rumah.
dan dirangkaikan lagi dengan jadidun kalimat, artinya baru menjadi. Hada baitun jadidun, contohnya ya gitu, artinya ini rumah baru. Hada ini adalah rumah baru. Kalimat istaro artinya membeli, dirangkaikan dengan kalimat ta artinya saya, ta, dan dirangkaikan lagi kalimat kolaman, artinya sebuah pena, menjadi istaro kolaman, artinya saya membeli sebuah pena. Seperti itu. Kalimat ta'allama artinya sudah belajar, dirangkaikan dengan kalimat Muhammadun, artinya Muhammad, menjadi ta'allama Muhammadun, artinya Muhammad sudah belajar. Dhahaba kalimat artinya pergi, dirangkaikan dengan kalimat Aliyun, artinya Ali, dari dirangkai dengan kalimat ila, artinya ke, dan dirangkaikan lagi dengan kalimat suk. Suk te pasar, artinya pasar, menjadi suki. Wa dhahaba Aliyun ila suk, artinya pergi ke pasar. Ali pergi ke pasar. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesia, ini rumah baru. Ada baitun jadidun, ini rumah baru. Contoh lagi, saya membeli sebuah pena. Istaro itu kolaman, saya membeli sebuah pena. Muhammad sudah belajar. Ta'allama Muhammadun, artinya Muhammad sudah belajar. Ali pergi ke pasar. Dhahaba Aliyun ila suq, artinya Ali pergi ke pasar. Masing-masing semuanya disebut kalimat, masing-masing semuanya disebut jumlah atau kalam, jumlatun atau kalam. Untuk lebih mengenali kalimat dan jumlah kalam dalam bahasa Arab, perhatikan contoh berikut. Asyhadu al la ilaha. Asyhadu itu banyak, aku bersaksi. An, bahwasanya. La, tidak ada. Ilahun, Tuhan. Illa, kecuali Allah, namanya Allah. Sepintas ya. Macam-macam kalimat. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal tentang macam-macam kata, seperti kata benda, contoh rumah, kata kerja, contoh belajar, kata sebuah, contoh dan kata depan, contoh di, dan lain-lain. Dalam bahasa Arab tersebut 3 macam kalimat, yaitu kalimah isim. Ulangi lagi, kalimah isim. Dalam bahasa Arab pengertian dengan kata benda dalam bahasa Indonesia, contoh baitun artinya rumah. Kolamun artinya pena. Dalam bahasa Indonesia dikenal adalah kata benda ya. Artinya bisa di indra, seperti rumah, pena, dan lain-lain. Ada pula kata benda abstrak, artinya tidak bisa diindra, ada yang kelihat, ada yang tidak. Atau seperti kebaikan, keraguan, dan lain-lain, abstrak, berarti tidak bisa diindra. Itu ya. Demikian pula kalimah isim dalam bahasa Arab. Contoh kalimah isim konkret, baitun artinya rumah, kolamun artinya pena. Lebih lirik gitunya, ada konkret segala ini. Bahasanya ada intelek ini. Konkret itu nyata. Iya. Kalimah isim yang abstrak, ihsanun artinya kebaikan, roba itu abstrak berarti tidak nyata. Konkret dan abstrak lawannya. Hitam adalah putih, atas bawah. Ada yang konkret, ada yang abstrak. Yang abstrak tadi ihsanun, kebaikan, keraguan. Kalimat fi'il dalam bahasa Arab sama sepertinya dengan kata kerja dalam bahasa Indonesia. Sebagai dalam bahasa Indonesia, kalimat fi'il dan dalam bahasa Arab tidak hanya meliputi pekerjaan yang memerlukan tenaga atau fisik seperti memikul, berjalan, dan lain-lain. Di sini ada bahasa Indonesia. Ada di situ ada kamus bahasa Inggris, speak English tuh, come on. Iya. Ada kamus bahasa Inggris. Nah, English grammar-nya ya. Di sini juga ada bahasa Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Elin. Di sini juga ada bahasa Indonesia. Biar kita ketahui tentang tata bahasa. Ya. Di sini ada
Nah, ini ada bahasa Indonesia ya. Ini kaidah dan latihan bahasa Indonesia. Di sini ada bahasa Indonesia, ada bahasa Arab juga. Ada sejarah singkat bahasa Indonesia, ejaan bahasa Indonesia ya judulnya. Ada diksi dan kalimat. Wah, itu udah jauh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, peristiwa penting bahasa Indonesia, ada bahasa Arab juga di sini, ada mana grammar di sini, ada ya komplit ya. Nah, di sini ada bahasa Arab, ya Al-Lughatul Arabiyah. Ya di sini, ada bahasanya di sini. Ada alhamdulillah buku bahasa Arabnya, ada darsul. Ada darsun nas al qawaid min at-taril istiraq. Di sini ada u'allif wa an-nas al-siyasa man tarihul istiraq la ya'rif bil dhabit man huwa awwalu gharib anni bi darasat syarqai. Di sini ya. Ini ada juga data bahasa Arab, ada bahasa Indonesia juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung Argani. Ya, kita belajar ilmu nahwu sorof biar kita bisa membaca kitab Gundul. Ejaan bahasa Indonesia, di sini ada ejaan bahasa Indonesia, ada di sini ada paragraf, alinea, ada unsur paragraf. Ini bahasa Indonesia seperti itu. Di sini kita bahas tentang kalimat fi'il. Kalimat fi'il dalam bahasa Arab sama pengertiannya dengan kata kerja. Ya, ada kata kerja, ada kata benda. Kalau kata benda berarti beralih fungsi kepada baitun, contohnya ya, sarkun atau qalamun, atau kata kerja mengikuti pada zaman madi, hal dan istiqbal, yang lalu, yang sedang dan yang akan datang. Kalau dalam bahasa Inggris bagaimana tuh? Past tense dan continuous tense. Past tense itu apa lagi? Past continuous tense. Continuous tense. Contoh kalau kata benda contohnya? Noun. Bahasa Inggrisnya noun. 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 Kalau kata kerja? Verb. Apa? Verb. Nah, ini saya. Kata kerja verb, kata benda Noun. noun. Di sini ada kalimat. Kalau kalimat sebagaimana dalam bahasa Indonesia, kalimat fi'il dan bahasa Arab tidak hanya meliputi pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan tenaga atau fisik seperti memikul, berajal dan lain-lain. Contoh, ta'allama, belajar, bahasa Inggrisnya? Study. Apa? Studying ya. Artinya belajar. Ta'allama, dhahaba, pergi. Bahasa Inggrisnya? I go to, pergi. Go to, go, let's go. Itu ada ya, itu bahasa gaul. Titi DJ, itu mah hati-hati di jalan. Istaro, membeli. Bahasa Inggrisnya? Buy. Buy. Nama tidur. Bahasa Inggrisnya? Sleep. I am to sleep. Atau ana nama naumun, tidur. Takhayyala, melamun, menghayal. Takholi. Kalau dalam ilmu tasawuf ada takholi, tajalli, tahali. Wah, ulah sok kitu tahayul, melamun. Orang bertauhid gak pernah melamun. Tapi tapakur. Tapakaru fi khalqillah wala tapakaru fi dzatillah. Bertapakur kepada ciptaan Allah, bukan bertapakur kepada Sang Pencipta. Bertapakur satu saat lebih baik daripada ibadah siti nasanatan 60 tahun. Bertapakur, ya Allah, terbentangnya langit dan bumi.
siapa yang memikulnya, atau terbitnya matahari, terbenamnya matahari, dan terbitnya matahari? Siapa? Nah itu bertafakur, karena di sana itu adalah gak mungkin berjalan sendiri matahari, pasti ada yang memperjalankannya. Siapa? Allah, melalui asisten-asistennya malaikat. Yang ketiga kalimat huruf. Kalimat huruf dalam bahasa Arab semua pengertiannya dengan kata depan, kata sambung. Ya, kata sambung bahasa Inggrisnya apa tuh, Bun? Pub sama ing ya. Kata sambung sebetulnya beri, memberikan, atau medamkan itu kan. Kalau bahasa Indonesianya memberi, atau asal katanya beri, me dan kan. Kata penghubung dan kata tanya dalam bahasa Indonesia. Contoh, wa. Kalau kata bahasa Arab itu ada wa, summa, ala, ila, min, lang, kaifa, hal. Itu huruf, namanya harap. Ingat, harap itu, kalau harap itu bisa masuk kepada fiil dan isim. Kalau si isim sama fiil tidak bisa masuk ke dalam huruf, ya, itu tidak bisa masuk si huruf kepada isim kepada harap, atau fiil karena harap tidak bisa. Kalau si harap bisa masuk kepada fiil karena isim. Wajibu contohnya kan, wal baitu, wa ya, summa zanna, contoh summa ala kulli halin, atau mim ba'di la yang bagi kaifa haluka ya akhi, contoh bagaimana kabarmu ya temanku. Hal turidu, al-an apa yang kau kita kerjakan, hal masuk tuh tina turidu, berarti taruh ke fil mudhari. Hal yaf'alu, kaifa yaf'alu, kaifa dhahaba, kaifa yadhhabu. Fi'il masuk ke dalam fi'il itu wa. Kalau bahasa Inggrisnya apa tuh, Bun? Kalimat huruf dalam berbahasa Arab semua pengertian dengan kata depan, kata sambung. Contoh, fly, atau apa tuh? Flying, kata sambungnya. Tanda-tanda kalimat isim, fi'il, dan huruf. Isim, fi'il, harap. Tanda-tanda kalimat isim, alamatul ismi, al tanwin. Contoh, al jami'atun artinya universitas. Jami'ah isim. Mana ciri isimnya? Al. Asal nama jami'atun, al jami'atu, al. Ciri isim. Al maktabu, maktabun artinya meja. Universitas bahasa Inggrisnya apa tuh? University. Kalau meja bahasa Inggrisnya apa tuh? Al maktabu, al khair, kebaikan bahasa Inggrisnya khairun. Al khairu, al isim. Al dahabu artinya kepergian. Relakan kepergianmu. Zahaba, rajulun, orang laki-laki. Ya. Ar-rajulu artinya orang laki-laki. Rajulun satu laki-laki, ar-rajulu berarti ma'rifat. Ini rajulun nakirah kene. An-najahu, najahun artinya kesusahan. Catatan kalimat isim yang dimaksud al di depan, yaitu boleh ditanwin. Tidak boleh ditanwin kalau al. Yaitu kalau ada al enggak boleh, al jamilatun, enggak boleh, al jamilatu, al jamilati, al maktabu, asal mah. Kalau tidak ada al, dahabun, atau tadi rajulun, boleh ada tanwin. Apa yang disebut tanwin? Nun sakinatun tahliqu akhirul ismi lafdan akhatan. Di akhirna isim lafdan akhatan, di lafdan tulisannya. Tanwin itu. Nun sakinatun nun sukun talhaqu akhirul ismi lafdan akhatan. Yang bertemu di akhirnya kalimat isim dengan lafadznya atau tulisannya. Di depan yaitu boleh ditanwin, demikian pula sebaliknya kalimat isim yang ditanwin tidak boleh dimasukkan al. Al tidak boleh kalau ada tanwin, jadi musuh ya teman. Kalau ada tanwin tidak ada si al. Kalau ada si al tidak ada tanwin, musuhna. Dibaca kapadna dan dapat dimaksud huruf al-khafdu. Nah gitu. Yang kedua khafad.
Waduhul harfil jarri, huruf jar dalam bahasa Arab bisa disamakan dengan kata depan kata sambung. Dalam bahasa Indonesia, kalimat isim yang dimasuk huruf jar sebut majrurun, majrur. Setiap majrur huruf dibaca khofad, dibaca jar, dan di antara tanda baca khofad jar adalah kasroh dan tanwin kasroh. Contoh, kalimat al-madrasatu. Kalimat ti bisa dibaca al-madrasatu, ya. Bisa dibaca al-madrasata dan bisa dibaca al-madrasati. Tapi ketika kalimah al-madrasat dimasuki huruf jar ila, depannya ia harus dibaca khofad, dibaca jar kasroh. Artinya ia harus dibaca ilal madrasati. Kata udah ada perintah ila. Kalau al-madrasatan memang madrasatan, kalau bisa al-madrasata, al-madrasati, al-madrasatu bisa. Datangan ila jadi al-madrasati. Kalimat al-madrasah adalah kalimat isim. Berikut contoh-contoh kalimat isim yang dimasuki huruf jar. Perhatian, harap huruf dan huruf ila, min al-bayyatu al-madrasatu min al-bayti. Contoh dhahaba atau la at-talibu min al-bayti ila al-madrasati. Artinya siswa itu pergi dari rumah menuju ke sekolah. Nah, bahasa Inggrisnya I am to go to school. Dhahaba at-talibu min al-bayti ila al-madrasah. Siswa itu pergi dari rumah menuju ke sekolah. The children go to. The children go Di- to. Hah? The children go to. Go to school. Contoh artinya tentang atau dari mas'alatun sa'ala Muhammadun an mas'alati. Muhammad bertanya tentang suatu masalah. Speak Englishnya. Muhammad bertanya tentang suatu masalah. Muhammad asks about the Something problem. problem. Acak-acakan guys. Ya gak apa-apa, belajar. Ya, jangan malu untuk belajar karena tidak ada wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Diberikan ilmu itu sedikit-sedikit ya. Ilmu nahwu, ilmu shorab, ilmu bayan ma'ani, ilmu balaghah dan sebagainya harus kita pelajari biar kita tahu. Karena yarfa'illahu alladzina amanu utul ilma darajat. Diangkatkan orang yang berilmu itu beda dengan orang yang bodoh. Di hadapan Allah berbeda dengan orang yang bodoh dan berilmu. Orang berilmu seperti Sayyidina Ali, waktu dulu ingin menikahi anaknya baginda Nabi Muhammad SAW, Siti Fatimah Zahra. Beliau cukup membaca surat Qul huwallahu ahad Allahu samad 3 kali, tamat itu sama pahalanya dengan 30 juz. Orang lain sudah baca 30 juz. Wah. Dan Sayyidina Ali membaca Qul yuhu saja 3 kali. Udah beres. Karena hanya Nabi Muhammad SAW ibarat laut dan pintunya adalah Sayyidina Ali. Pintar Sayyidina Ali. Anak muda yang berani, gagah, berani, konsisten. Terus di sini ada al-kursiyu, jalasa at-talibu alal kursi. Ya. At-talibu al-kursi. Ya, di sini. Siswa itu duduk di atas kursi. Speak English. The children duduk sit in chair. Al-kursiyu jalasa talibu alal kursi. Inggrisnya ke Inggris pare gitu ya. Mangga calik. Tahun bahasa Sunda nama balik wanginten. Itu mahasiswa itu barudak ngaji nuju calik di naluhureun kursi. Bahasa Indonesia siswa itu duduk di atas kursi. Bahasa Arabna jalasa talib alal kursi. Speak Englishnya? The children calik in the chair. in the chair. In the chair. Bahasa Mandarinnya? No koto wajibun di sini itu mah Jepang. Kalau itu bahasa cat. You cat hidung teh naon aswad. Black. Terus apa tuh? Kalau bahasa Jawanya siswa nuju calik di atas kursi. Bahasa Jawanya? Anak-anak menuju
Artinya adurju. Al-qalamu bidurji. Pena itu berada di dalam laci. Bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya? Pen is Speak English. in the noun teh ah. Pena itu berada di dalam laci. Al-qalamu bidurji. Pi di dalam itu dorpiah. Pi itu artinya dalam. Wa itu dan. Kalau bahasa Inggrisnya In the classroom. in the table In the table. Laci teh naon teh? Laci teting, nah entah apa pohon. Contoh lagi, konitun. Rubba konitun, banyak orang yang berputus asa. Rubba konitun, rumbal aksaru. Rubba itu banyak ya. Ba aliyadu akal tu bil yadi. Saya makan dengan tangan. Saya makan dengan tangan. Inggrisnya? I'm eaten with finger. Ke gereja mah yang kelas satu ngomongnya. I'm eat with Uneat? Hah? Saya sedang makan dengan tangan. Iya, bahasa Inggrisnya apa? I'm eating Uneating. Eating. with the finger. It a tingle. Finger. Tingle. Tangan kan? Tujuh artinya seperti al-Muhammadu kal-Badri. Jari. Muhammad itu seperti bulan purnama. Muhammadun basarun wa laisa kal basari. Muhammadun kal badri. Muhammad itu seperti bulan purnama daripada menyinari seluruh alam. Nabi Muhammad bagai purnama, cahaya di atas cahaya. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan salawat salam. Bila kita ada matahari di bumi ada para nabi, utusan Rabbul Izzati menyinari alam semesta ini. Muhammadun kal badri. Muhammad itu seperti bulan purnama. Speak Englishnya, silakan. Is my husband. Husband. Muhammadun Muhammad itunya apa? kal badri. Muhammad itu seperti bulan purnama. Muhammad like seperti purnama namanya. Harus belajar lagi bahasa Inggrisnya ya. Udah lama lupa Makanya ilmu bila darsin kenari bila hatobin guys. Jadi ilmu kalau tidak dibaca, tidak diamalkan seperti kan api tidak pakai batang suluh cek orang Sunda mah. Jadi ilmu tidak diamalkan bahkan lengit. Hatta itu sehingga. Akal tu as-sama ka hatta ra'sihi. Saya memakan ikan sampaikan kepalanya. Bahasa Inggrisnya? Saya makan ikan hingga kepalanya. Habis bayangkan. I'm at the fish ra'sihu. Until sampai. Until Saya. Semua huruf qasam, al-qasamu. Wallahu billahi tallahi wallahi billahi Allahu tallahi wal asri was samai al-idha gitu ya. Jadi ada huruf qasam. Huruf qasam jangan mudah dikeluarkan huruf qasam itu, kecuali ada yang memfitnah, ada yang tentang hukum, baru keluarkan wallahi tallahi billahi. Jadi sembarangan. Wallahi demi Allah, wal asri demi masa, was samai demi langit. Wal idhofatu dan idhofat artinya menyandarkan, menggabungkan atau kalimat ke kalimat lain. Dengan demikian idhofat paling sedikit terdiri dari dua kalimat, yaitu kalimat yang diidhofatkan disandarkan ke kalimat yang lain, ia disebut mudhof. Mudhof, tapi minum dulu ya. Panas nggak? Boleh. Manasin lagi. Mudhof. Hancur gitu ya. Pokoknya saya ikut berduka atas terjadinya banjir bandang yang ada di Sukawening. Yang mau menyumbangkan sebahagian hartanya, saya udah share di Facebook saya Blok Kohar, rekeningnya khusus dari Udapa, DVC atau MWC yang ada di kecamatan dan
Rancaikek NU khususnya, dan buat lagi yang ada di buat sumbangan ke daerah Jawa Timur juga sama, boleh ke sana ya. Atau mau konfirmasi ke saya langsung 081285536652 boleh ya. Karena kita itu harus khairun nas anfa'uhum linnas, bermanfaat untuk kita dan orang lain. Kalimat yang diidopatkan atau yang diidopahi disandari oleh mudhof dan ia disebut mudhof ilaih. Mudhof ilaih jadi kalimat yang bisa diidopatkan, artinya bisa menjadi mudhof dan bisa pula diidopati ya. Artinya bisa menjadi mudhof ilaih. Maka jelaslah kalimat itu adalah kalimat isim. Mudhof yang menyandar, mudhof ilaih yang disandar. Catatan, kalimat isim menjadi mudhof pun tidak boleh dimaksud al di depannya dan tidak boleh ditanwin akhirnya. Kalimat isim yang menjadi mudhof ilaih, mudhofun ilaihin boleh berupa kalimat yang dimasukkan al di depannya dan boleh pula berupa kalimat yang ditanwin akhirnya. 3 kalimat isim yang menjadi mudhof ilaih, mudhofun ilaihin harus dibaca khofad atau JR, dan diantara tanda khofad JR adalah kasrah. Artinya huruf terakhirnya dibaca kasrah tanwin kasrah. Contoh, terdiri dari 2 kalimat isim, kalimat al-jihadu atau jihadun, artinya perjuangan diidopatkan ke kalimat ar-rasul, atau rasulun artinya rasul menjadi jihadur rasul. Dengan jihadur rasul. Di situ ada al-naun dan al-jaidah. Ada al-jaidah teh taskutu fil ibtida wa taskutu fil darji. Ayat yang ada ketika awal kalimat dan tidak ada di akhir kalimat. Jihadur rasul. Jihadur rasuli artinya perjuangan rasul, jadi kalimat jihadun disebut mudhof dan kalimat rasul atau rasulin disebut mudhof ilaih. Seperti itu. Terdiri dari 3 kalimat isim, kalimat al-mujahidu atau mujahidun artinya perjuangan, diidopatkan kalimat ad-din, mujahiduddin artinya agama, kemudian diidopatkan bagi kalimat Allah. Contoh artinya menjadi mujahiduddin, mujahidudinillah artinya perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Mujahiduddinillah mudhofun ilaih, mudhof ilaih. Mujahidun adalah mudhof, dinun adalah dini adalah mudhof ilaih, Allah adalah mudhof ilaihnya. C terdiri dari 4 kalimat isim, kalimat at-talibu at-talibun artinya penurut, diidopatkan kalimat ulumun artinya ilmu diidopatkan ke kalimat ad-din, dinun artinya agama, dan diidopatkan oleh kalimat al-islam artinya Islam menjadi talibu ulumid dinil Islam artinya penuntut ilmu agama Islam. Talibun mudhof, al-ulumi mudhof ilaih, dini mudhof ilaih, al-islam mudhof ilaih. Itu kan sama, mudhof ilaih bisa 2. Terdiri dari 5 kalimat isim, muallimun, al-muallimu, al-ulum, al-muallimut talibi, al-islam. Ulumiddinil Islam artinya pengajar, penuntut ilmu agama Islam. Muallimun mudhof, talibi mudhof ilaih, ulumi mudhof ilaih, dini mudhof ilaih. Talibi mudhof ilaih, mudhofun, ulumin mudhof ilaih, mudhofun, dini mudhof ilaih, mudhofun, al-Islam mudhof ilaih. Kedua, untuk lebih mengenali kalimat isim dengan tanda-tanda seperti yang telah dikemukakan di atas, perhatikan contoh berikut. Quran surah Al-Fatihah 1-7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudhaf ilaihna Allah rabbil alamin adalah mudhaf ilaih. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini adalah huruf robba, artinya dengan dan idofat. Idofat dan dua kalimat itu masing-masing pada mulanya adalah kalimat isim, artinya nama kalimat Allah. Begitulah sepintas tentang ilmu nahwu dan shorof. Besok berjumpa kembali masih dalam ilmu shorof dan nahwu. Kalau di sini ilmu nahwu tadi khusus, kita bacanya kemarin ada tentang isim ma'rifat dan nakirah. Kita bacakan isim ma'rifat dan nakirah. Wa in turid ta'rifal ismin nakirah fa huwallazi yaqbalu al-mu'assirah. Jika kamu bermaksud seperti atau mengetahui definisi ta'rif isim nakirah, maka isim itu menerima al dengan menjadikan ma'rifat. Minum dulu guys, seperti itu ya. Jangan lupa minum. Alhamdulillahirabbil alamin. Teruskan adalah pembagian isim ma'rifat. Wa ghairuhu mu'arrifun wa tusaru bisitatin wal awwalu ismun mudmaru yukna bihi an dhairi fayantami lil ghaibi wal husuri wat takallumi. Selain isim nakirah yaitu isim ma'rifat, dari isim ma'rifat itu terdiri dari 6 perkara. Yang pertama isim domir. Isim domir itu terdiri dari isim domir yang dhahir atau yang nyata dinisbatkan kepada isim domir yang gaib, yang hadir dalam yang mutakalim. Wa umahum anta antuma antum ana nahnu, itu kan. Wa qasamu gusaniyal lil muttasil mustatirin aw barizin aw munfasil. Domir dibagi menjadi dua bagian, yaitu domir muttasil dan domir munfasil. Dan muttasil dibagi sebagai dua, idat ta'at ta'iyya jam muttasil, gitu kan. Yaitu satu muttasil berbunyi dua baris terang dan mustatir dibagi menjadi dua, satu wujud dan jawaz. Domir munfasil ialah isim yang bisa disebut mubtada dan jatuh sesudah ila dalam waktu ikhtiar, seperti lafaz huwa shaimun, dia laki-laki berpuasa. Hiya shaimatun, dia perempuan berpuasa, seperti itu. La ilaha illa anta, tidak Tuhan selain engkau. Itu domir muttasil ialah isim yang tidak bisa disebut mubtada dan tidak boleh jatuh sesudah ila dalam waktu ikhtiar, seperti ila lafaz nasorta. Mutasir seperti nasorta atau mutasil dan mustatir seperti zaidun yansuru. Mustatir wujud seperti unsuru. Mustatir jawad seperti nasoro. Dari uraian tentang domir mutasir dan baris di atas dapat dibuat tabel seperti berikut ini. Ngerti itu akur tengarti baik tengarti mah. Namun tengarti berarti ngespinter. Ngerti berarti lamun liar, berarti ngerti. Terus ada sorof tadi, sorof naoge. Sorof jika nama besok wainya bisa rada liar pusing oge. Mudah-mudahan pertemuan kali ini kita membahas tentang ilmu nahwu shorof bisa paham dan kita bisa mengamalkannya kepada ilmu tersebut. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kelebihan. Kita belajar ilmu nahwu shorof dan ilmu-ilmu berikutnya. Bisa bertemu di acara gelombang yang sama besok pagi. Mudah-mudahan kita diberikan waktu untuk bisa berjumpa. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.